Selamat pagi, eh, kawan-kawan di nagari yang berbahagia atau di desa. Selamat bertemu dengan saya kembali, Yuli Subhan, Sekretaris Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Damasraya. Pada pagi hari ini kita akan coba berbagi tentang eh, koperasi Desa Merah Putih yang insya Allah menurut rencana akan di-launching pada tanggal 12 Juli 2025. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita siapkan dan salah satu yang penting itu adalah bagaimana proses pencatatan keuangan dari Koperasi Merah Putih. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita coba untuk sedikit berbagi tentang bagaimana cara pencatatan keuangan sederhana untuk Koperasi Merah Putih. Eh, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, kita pada pagi ini akan berusaha untuk apa namanya belajar bagaimana eh, mencatat keuangan di Koperasi Merah Putih. Kenapa penting pencatatan keuangan ini? Karena pencatatan keuangan yang baik di koperasi serta cara melakukannya dengan mudah dan akurat, pencatatan keuangan yang rapi adalah kunci untuk koperasi yang sehat, transparan dan berkelanjutan. Ya. Mengapa pencatatan keuangan penting bagi koperasi? Satu, dasar pengambilan keputusan. Jadi Bapak dan Ibu, data keuangan itu akan membantu pengurus membuat keputusan yang tepat. Nah, ini yang paling ujung nih, misalnya dalam menentukan bunga pinjaman atau sisa hasil usaha. Kemudian yang kedua, mengapa pencatatan keuangan itu penting? Yaitu untuk transparansi dan akuntabilitas. Apa itu? Yaitu anggota dapat melihat bagaimana dana koperasi dikelola sehingga menciptakan rasa percaya. Bapak dan Ibu, kita di koperasi ini hidup dari simpanan anggota, dari kepercayaan anggota. Maka oleh sebab itu, kepercayaan anggota eh, harus kita jaga sehingga perkembangan koperasi kita tetap maju ataupun tidak mundur gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian keuangan. Gunanya pencatatan keuangan itu adalah pengendalian keuangan. Apa itu? Ketika kita bisa melacak arus kas masuk dan arus kas keluar. Sehingga kita bisa menghindari kebocoran dana atau pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa pencatatan keuangan itu penting? Yaitu persyaratan hukum. Laporan keuangan yang rapi adalah syarat wajib bagi koperasi yang terdaftar secara resmi. Dan laporan keuangan ini akan disajikan pada rapat anggota tahunan yang merupakan kegiatan atau agenda wajib bagi koperasi. Di mana kalau koperasi itu dinyatakan sehat kalau dia melaksanakan kegiatan agenda rapat anggota tahunan. Kemudian selanjutnya konsep dasar pencatatan keuangan. Nah, ini yang penting juga. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Ini adalah fondasi dari semua pencatatan keuangan. Ibaratnya ini adalah rumus ajaib. Apa itu? Yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aset adalah sumber daya yang dimiliki koperasi, seperti kas, piutang, atau uang yang harus diterima, dan aset tetap, gedung, kendaraan. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu adalah utang atau kewajiban koperasi kepada pihak lain, seperti utang pinjaman di bank atau utang kepada pemasok atau supplier. Kemudian yang selanjutnya modal. Modal ini adalah dana yang disetorkan oleh anggota dan laba yang ditahan. Nah, modal yang disetorkan anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan sukarela. Ada tiga yang menjadi modal di koperasi. Kemudian laba yang ditahan kalau sudah berjalan nanti tentu ada laba di setiap atau SAU yang ditahan yang digunakan untuk modal. Setiap transaksi harus menjaga keseimbangan rumus ini. Jadi jika di satu sisi bertambah, maka sisi lain juga harus bertambah.
atau ada penyesuaian di sisi yang sama. Jadi apa itu? Rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Oke, bagaimana aplikasinya? Selanjutnya, konsep dasar pencatatan keuangan juga, ini ada akun atau jenis-jenis akun. Akun itu adalah untuk mencatat setiap transaksi, kita menggunakan akun. Akun adalah pos untuk kategori untuk mengelompokkan transaksi. Berikut adalah akun-akun utama yang sering digunakan di koperasi. Yang pertama itu aset. Apa saja yang termasuk aset? Uang kas, piutang anggota, simpanan di bank, inventaris kantor. Kemudian kewajiban, apa aja yang masuk kewajiban? Utang di bank, utang usaha, atau utang ke supplier. Kemudian ada modal. Modal apa saja? Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau SHU yang belum dibagikan. Kemudian akun selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah isinya pendapatan bunga pinjaman, pendapatan jasa, iuran anggota, dan lain-lain. Kemudian ada beban. Beban itu terdiri dari gaji pengurus, biaya listrik, air, biaya ATK, biaya penyusutan. Baik, untuk lebih simpelnya kita masuk kepada praktik pencatatan transaksi harian. Pada transaksi harian kita kenal dengan jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis, berurutan waktunya. Setiap transaksi dicatat dengan metode double entry atau pembukuan berpasangan, di mana setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun, yaitu di sisi debit dan di sisi kredit. Jadi buku harian itu di koperasi namanya jurnal umum. Kemudian prinsip dasar debit dan kredit. Nah, ini yang rumus tadi, yang rumus ajaib tadi. Kalau di aset, kalau dia bertambah itu debit, kalau dia berkurang di kredit. Kalau di kewajiban, kalau dia bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kalau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian kalau beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ini contohnya teknik catatan transaksi harian. Contohnya 1, anggota menyetor simpanan wajib. Nah, Rp100.000. Nah, ini kita analisis. Misalnya anggota menyetor simpanan wajib Rp100.000. Analisisnya adalah koperasi menerima kas. Nah, asetnya bertambah, kas karena kas masuk aset bertambah, dan simpanan wajib atau modal bertambah. Nah, pencatatan jurnalnya adalah kas atau aset bertambah. Kalau kas atau aset bertambah, tentu tadi apa? Debit. Jadi kalau aset itu bertambahnya di debit, berarti debit Rp100.000. Kemudian simpanan wajib ini kan modal. Modal itu kalau bertambah di kredit. Jadi modal yang bertambah di kredit Rp100.000. Ini prakteknya di jurnal, di buku jurnal. Anggap transaksinya tanggal 1 Juni 2025, itu setoran simpanan wajib anggota. Nah, di kas itu kas debit 100.000, kemudian kredit simpanan wajib anggotanya bertambah 100.000. Kira-kira seperti ini nanti catatannya. Kemudian contohnya transaksi kedua, koperasi memberikan pinjaman kepada anggota 500.000. Nah, kalau 500.000 memberikan pinjaman, analisisnya adalah koperasi memberikan kas, jadi uang koperasi itu diberikan atau asetnya, atau nanti transfer ke bank juga. Jadi asetnya berkurang dan piutang anggota bertambah. Piutang anggota juga aset, kas juga aset. Jadi dia saling mempengaruhi. Jadi pencatatannya, piutang anggota aset bertambah itu di debit, maka debit 500.000. Kemudian kas atau uang di bendahara atau yang ada di koperasi itu berkurang, kas itu masuk aset sehingga dia berkurang di kredit menjadi Rp500.000. Nah, ini contoh pencatatannya. Jadi piutang anggota debit 500.000, kemudian di kasnya di kredit atau berkurang sebanyak Rp500.000. Itu kira-kira Bapak dan Ibu salah satu dua buah contoh terhadap transaksi keuangan yang akan terjadi di
Koperasi Desa Merah Putih. Ada setoran modal berupa simpanan pokok atau simpanan wajib, kemudian ada pinjaman anggota. Kita belum masuk kepada contoh transaksi penjualan atau transaksi beban atau transaksi adanya pendapatan misalnya dari angsuran pinjaman. Kita lanjutkan nanti Bapak dan Ibu. Kita akan bahas lebih jauh dan kalau untuk lebih simpel kami memang menganjurkan untuk kita memakai aplikasi dan salah satunya adalah kami memiliki aplikasi yang namanya BMT Digi, di mana kalau dengan BMT nanti kita akan dengan aplikasi BMT Digi semuanya ketika kita sudah menginput maka dia akan langsung dapat laporannya. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana prosesnya nanti dengan menggunakan aplikasi kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.